Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Allah sudah mengizinkan kita untuk berkumpul bersama-sama mencari ilmu di bulan Ramadan. Apalagi ini 10 hari terakhir. Berarti kita harus gencar-gencarnya karena ada apa? Karena ada Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di tanggal-tanggal ganjil. Salawat dan salam semoga berlimpah curahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Ya, alhamdulillah, Kang. Kita tuh udah ada di hari ketiga, berarti ya. Di hari ketiga puncak salat Iqra 2021. Jadi, seperti yang tadi aku bilang ya, hari ini tuh termasuk kepada 10 hari terakhir. 10 hari terakhir yang kita wallahualam sebenarnya Lailatul Qadar itu tanggal pastinya kapan. Jadi buat teman-teman nih di 10 hari terakhir Lailatul Qadar itu harus benar-benar gencar banget karena kita wallahualam ya seperti yang kita udah bilang. Jadi pokoknya buat hari ini semangat dulu untuk kegiatannya. Ya, saya selaku MC izin membeberkan sedikit kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Kegiatan akan diawali oleh tadarus Quran Surat Ar-Ra'd ayat 12 sampai 17, dan buat teman-teman jangan lupa untuk mencari makna ayat serta menuliskannya. Nanti tugasnya akan dikumpulkan di form yang sudah dibagikan di Google Classroom. Selanjutnya akan ada pembacaan puisi karya Teh Nindya oleh Teh Aulia. Nah, nanti selanjutnya bakal ada talk show yang langsung dipandu oleh rekan saya Kang Gilang. Dan juga akan diisi oleh Pak Firman dan juga Bu Dede. Lalu sehabis itu akan ada sesi kuis dan insya Allah terakhir akan ada sesi podcast yang akan dipandu oleh Bu Indri dan diisi oleh Pak Ajat. Yang untuk mulai kegiatan dan mempersingkat waktu, kita langsung saja ke kegiatan yang pertama yaitu tadarus Quran Surat Ar-Ra'd ayat 12 sampai 17. Diulangi, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 12 sampai 17. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Alhamdulillah kita semua sudah membacakan tadarus. Semoga semua amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya akan ada pembacaan puisi karya Teh Nindya yang akan dibacakan oleh Teh Aulia. Nah, sebelumnya nih Kang Gilang mengingatkan buat teman-teman jangan kemana-mana karena setelah pembacaan puisi akan ada sesi talk show yang akan diisi oleh Pak Firman dan juga Bu Dede yang akan membicarakan tentang amal soleh sebagai buah keimanan. Jadi untuk sekarang, untuk Teh Aulia, waktu dan tempat silahkan. Bulan yang dirindukan. Tak terasa dirimu akan segera meninggalkan semua orang di hari-hari yang sudah terlewatkan dengan adaptasi Ramadan. Hingga detik demi detik tak terasa, detik demi detik sangat berharga. Ramadan akan segera pergi, hari-hari biasa akan kembali. Bulan yang indah akan meninggalkan kami, bulan berkah akan segera diakhiri. Manusia kian gencar berlomba-lomba dalam mendapatkan pahala. Sebagian lagi sibuk berlomba-lomba mencari perkara. Tak menghiraukan neraka yang menunggunya. Dan tidak menghiraukan pula kedua orang tua yang ikut menanggung dosanya. Kini bukan tentang siapa yang hebat di awal, namun tentang siapa yang bertahan hingga akhir. Menahan segala hasrat keburukan, siapapun dapat menjadi pemenang. Pemenang kehidupan di dunia, pemenang kehidupan di akhirat. Pemenang di mata Tuhan yang Maha Kuasa, mati abadi dengan surga yang menanti. Balik lagi bersama saya Gilang di Iqra 2021. Subhanallah ya teman-teman, kita sekarang berada di sesi talk show. Nah, sesi talk show ini akan dipandu oleh saya, yaitu Gilang,
Dan di sini sudah ada narasumber yang ada di tengah-tengah kita, yaitu Bu Dede. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Terus Pak Firman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan langsung ke acara talk show-nya. Tidak lupa juga untuk teman-teman yang di rumah supaya menyimak semua materi talk show ini, karena akan ada kuis nanti di akhir dan juga tugas terkait dengan materi yang akan disampaikan hari ini. Masya Allah nih ya Bu, Pak, di pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol gitu, bisa ngopi-ngopi. Ngopi di sini bukan minum gitu ya, kan lagi puasa. Ngopi di sini adalah ngobrol perihal Islam. Masya Allah. Jadi ngopi-ngopi di talk show hari ini adalah mengenai amal soleh sebagai buah keimanan. Mungkin ini materi yang menarik ya, terutama buat kita selaku pelajar atau pemuda, karena sudah jarang sekali pemuda-pemuda zaman sekarang dalam melaksanakan amal soleh ini. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah ini bertanya-tanya, ini tuh materinya apa sih gitu kan? Maksudnya maksud dari amal soleh sebagai buah keimanan itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Dewi dulu atau Pak Firman? Oke. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah ni'amhi wa asyurihi ala majidul fajrin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan inayah iman serta inayah Islamnya kepada kita semua, dan tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Wahabibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang hadir. Alhamdulillah kita hadir di studio ini SMA 23 Bandung, dan hadirin yang hadir di rumahnya masing-masing. Semoga mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang sangat berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada acara Iqra Sangat SMA 23 Bandung, dan materi yang sangat menarik yaitu adalah ini ya, yang menarik itu adalah punya amal soleh sebagai buah dari keimanan. Sebelum menginjak ke masalah materi tersebut, kita perlu tahu juga apa artinya iman. Iman dari segi bahasa, secara lugat atau bahasa, yaitu adalah percaya. Dan dari segi istilah atau terminologisnya, yaitu membenarkan, meyakinkan bahwa niat dalam hati diucapkan secara lisan dan diamalkan dalam sebuah perbuatan. Dan kemudian amal soleh yaitu perbuatan yang baik, perbuatan yang baik, kemudian selalu dalam keadaan berbuat baik, kemudian ikhlas sama Allah dan selalu mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal soleh ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman tanpa amal soleh itu adalah hampa, dan amal soleh tanpa iman itu adalah percuma. Artinya iman adalah sebagai fondasi dan amal soleh adalah merupakan implementasi.
Jadi apabila salah satunya tiada, misalnya iman saja yang ada, tapi amal solehnya tidak ada, atau kedua-duanya tidak ada, maka ini akan kesempurnaannya akan hilang. Dan kemudian banyaknya hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW dari hadis riwayat Tabrani menyampaikan bahwa Allah tidak menerima iman tanpa adanya amal perbuatan, dan Allah pun tidak akan menerima amal perbuatan tanpa iman. Nah, ini. Jadi di sini Allah sangat memberikan banyak semacam pilihan kepada manusia. Yang jelas Allah di sini kepada siapapun, untuk wanita dan laki-laki itu apabila dia selalu menanamkan keimanan dan mengamalkan amal soleh, maka Allah akan memberikan pahala kebaikan dan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adapun perkara-perkara yang merusak amal, pertama adalah terlalu banyak ghibah, banyak melakukan ghibah. Itu membicarakan orang lain. Kemudian rasa malu yang amat sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu selalu berbuat zalim dan tidak pernah mau putus. Nah, itu salah satunya perkara-perkara yang merusak dari amal. Kemudian buah dari keimanan itu apa saja? Nah, kemudian diantaranya adalah Allah selalu berbuat baik dan membela kepada hambanya yang selalu beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah buah dari keimanan, yaitu mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah mengharapkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian buah dari keimanan pun yaitu Allah memberikan kepada orang yang beriman dan yang berbuat amal soleh itu selalu ditanamkan di hatinya adalah rasa kasih sayang yang luar biasa, sehingga rasa empati, rasa sayang terhadap sesama manusia dan memberikan manfaat kepada manusia ini sangat luar biasa. Mungkin diantaranya seperti itu, iya. Dan insya Allah mungkin nanti akan dilanjutkan. Terima kasih. Baik, wah luar biasa ya, jazakallahu khairan Bu Hajah Dede yang sudah jelaskan jelas ya tentang apa itu iman, apa itu amal soleh, bagaimana kita dapat melaksanakan amal soleh dengan baik dan apa saja yang dapat merusak amal soleh. Bapak hanya ingin menambahkan saja di sini, tapi sebelumnya Bapak ingin menyapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur kita kepada Allah hari ini masih mendapatkan begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, ya. Dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Dan hari ini kita buktikan iman kita tidak hanya saja pengakuan bahwa Allah sebagai Tuhan, yang paling penting dari keimanan itu adalah berbuah amal soleh. Nah, ini hari ini kita buktikan keimanan itu dengan mengerjakan hal-hal yang bernilai pahala, yaitu amal soleh. Amal soleh hari ini yang sedang kita laksanakan bersama, baik yang di rumah, anak-anakku sekalian, dengan yang ada di studio, itu adalah kita sedang bertolabul ilmi. Ya, tentu mencari ilmu adalah amal soleh. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dede bahwa amal soleh itu adalah aktivitas yang diniatkan karena Allah, ya, dan aktivitas itu berdasar perintah dari Allah. Ya.
tentu menuntut ilmu itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita niatkan, kita luruskan ini mengharap ridho dari Allah, maka itulah amal soleh. Baik, anak-anakku sekalian yang ada di rumah dan yang ada di studio, tentu kita harus tahu karakter iman seorang mukmin itu seperti apa. Dan ini juga Nabi sampaikan dalam sebuah hadis bahwa al-imanu yaziduna wa yanqus. Jadi karakter iman itu kadang turun, bisa turun dan bisa naik atau turun. Namun bukan berarti karena iman ini turun naik, jadi ketika turun, ketika tidak melakukan hal yang positif, kita bilang oh lagi turun, bukan seperti itu. Ketika kita sedang melakukan amal soleh, kenapa kamu melakukan amal soleh? Sedang naik iman, tidak seperti itu. Justru informasi itu harus kita pahami bahwa terus kalau pengen naik harus seperti apa? Terus yang membuat turun itu apa? Nah, itu yang harus yang harus kita pikirkan. Nah, tentu selanjutnya hadis itu menjelaskan yaziduna bitta'ah. Jadi kalau ingin iman itu bertambah, maka tambahlah dengan ketaatan. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa jika ingin bertambah iman kita itu tentu kita harus mentaati atau menjadi orang yang taat terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika kita melakukan kemaksiatan atau tidak beramal soleh, tidak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan kaget kalau iman kita ini pasti drop. Jadi untuk menambah keimanan, kata Nabi, harus dengan ketaatan. Nah, wujud ketaatan itu sendiri adalah amal soleh. Tadi amal soleh sudah dijelaskan bahwa perbuatan yang dilandasi iman, mengharap ridha Allah, dan perbuatan itu perbuatan yang baik, itulah amal soleh. Dan anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, dalam Al-Quran umumnya kata iman dan amal soleh itu seringkali bersanding, ya. Misal di surat Wal Asri itu, ya, surat apa itu? Al-Asr, ya, surat Al-Asr. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu, semua manusia, lafi husri, ada pada kondisi merugi. Jadi kita ini manusia merugi, ya, sampai ayat itu. Illa, kecuali, nah yang tidak rugi yang seperti apa? Alladzina illalladzina amanu, kecuali orang yang punya iman atau beriman. Siapa orang beriman itu? Yang meyakini Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasulullah, ya. Kita kemarin sudah bahas bagaimana fondasi iman dalam kehidupan. Al-solihah, dan yang senantiasa beramal soleh. Jadi di ayat itu kita juga menemukan sandingan antara iman dan amal soleh. Ya, kalau ingin tidak rugi ya harus beriman dan beramal soleh. Kalau iman saja, seperti tadi yang Bu Dede katakan, itu iman tanpa amal itu percuma. Ya. Amal tanpa iman, ya. Nah, di ayat lain juga ada, misalnya Allah menyebutkan dalam ayat saum. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan saum. Setelah beriman, kemudian diiringi oleh kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian semua untuk melaksanakan saum. Nah, saum ini amal soleh. Jadi iman dan amal soleh. Kemudian ayat lainnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, seperti yang sekarang kita lakukan hari ini, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian sekalian fil majalis, dalam satu majelis, ya, ini adalah perintah iman dan kemudian melaksanakan majelis ilmu. Ini perintah juga kepada orang beriman untuk melaksanakan amal soleh. Kemudian di ayat lain, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah, misalkan, tidaklah orang beriman itu semuanya pergi untuk
ke medan perang, tapi sebagian harus ada yang mempelajari agama. Jadi itu semua adalah ayat-ayat yang bisa kita temukan sandingan antara iman dan amal soleh. Dan pada akhirnya kata Allah, wa basyiril mu'minina allazina amanu wa amilus sholihat. Beri kabar gembira kepada mereka orang yang beriman dan beramal soleh, annalakum jannatin, bahwasanya bagi mereka semua itu yang beriman dan beramal soleh ada surga yang di dalamnya tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai. Ya, jadi untuk orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh, bukan iman saja yang dia punya, tapi ada buahnya itu amal soleh, atau tidak beramal saja tapi tidak punya iman. Nah, yang iman dan amal soleh Allah janjikan, kasih kabar gembira ke mereka, ada surga yang menanti. Ya, jadi itu harus menjadi landasan kita sebagai orang beriman, bukan iman saja, tapi iman itu harus berbuah terhadap amal soleh. Maka kaidah pertama dalam memahami agama Islam itu adalah kita harus senantiasa menjadikan segala aktivitas hanya untuk amal soleh, yaitu amal yang diniatkan karena Allah, dan pekerjaan itu adalah atas perintah dari Allah dan Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi sudah kita dapatkan ilmu dari Bu Dede dan Pak Firman. Tadi udah jelas ya gimana iman tapi tanpa amal soleh itu percuma ya Bu, Pak. Nah, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang hadir di lubuk hati saya ataupun teman-teman yang ada di rumah. Pasti kan ulama yang terdahulu itu memiliki keimanan yang masya Allah kuat banget gitu. Dan pasti mereka melaksanakan amal soleh di setiap detiknya. Nah, bagaimana sih ulama-ulama terdahulu tersebut bisa seserius itu, gitu, sesemangat itu dalam menjalankan amal-amal soleh? Bagaimana bisa dijawab oleh Pak Firman dulu? Baik. Jadi pertanyaannya, wah luar biasa ya. Bagaimana orang-orang terdahulu itu bisa senantiasa survive ya, atau stabil istiqomah ya dalam menjalankan perbuatan-perbuatan yang dilandaskan oleh keimanan, yaitu ikhlas karena Allah, dan perbuatan itu selalu positif atau amal soleh. Baik. Tentu tadi kembali lagi kepada panduan kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa mereka tentu menjalankan perintah atau pedoman petunjuk itu dari dua sumber itu. Ya, kata Nabi, iman itu bisa turun, bisa bertambah. Maka untuk bertambah, lakukanlah ketaatan. Apa yakin ulama terdahulu atau orang-orang soleh terdahulu melakukan panduan itu, makanya mereka senantiasa terus ada dalam kondisi tetap siap atau istiqomah dalam menjalankan amal soleh. Dan selain itu juga senantiasa mereka saling menasehati, karena orang yang beriman itu ya watawasau bil haq watawasau bisabr. Dengan kita saling menasehati, saling membuka diskusi yang positif, berbicara yang baik, tentu itu akan menjadi kekuatan tersendiri untuk menjaga kestabilan amal soleh. Dan tentu lingkungan ini penting, karena ketika lingkungan itu senantiasa mendorong orang untuk berbuat kebaikan, maka yang buruk itu akan sulit untuk bisa hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Bagaimana Bu? Iya, tambahan dari saya sedikit ya, Pak Firman. Alhamdulillah luar biasa, Pak Firman pun sudah memberikan jawaban yang sangat jelas sekali. Hanya mungkin dari Ibu sedikit saja menambahkan bahwa para ulama yang terdahulu atau orang-orang yang sudah begitu sangat kuat imannya gitu ya. Ini begitu sangat kuatnya imannya itu, maka yang Ibu pahami bahwa hatinya itu selalu dalam keadaan tenang gitu. Hatinya selalu dalam keadaan tenang. Kemudian kelapangan dada, artinya dia selalu berjiwa untuk lapang dada. Kemudian orang-orang terdahulu itu selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang terdahulu, para ulama itu selalu mengharapkan mendapatkan satu kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan para ulama
dan para ulama serta orang-orang terdahulu itu sangat meyakini bahwa benar-benar Allah itu sangat bersungguh-sungguh untuk membantu orang yang beriman. Di antaranya pernah dalam sebuah kisah itu, kisah pada saat Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian itu dari kaum Muhajirin lalu diterima oleh kaum Ansor, begitu sangat mulianya orang-orang Ansor yang sama sekali tidak mengenal orang-orang Muhajirin. Sedangkan perjalanan dari Mekah menuju Madinah itu luar biasa panjangnya dan banyak berliku-liku, banyak pengorbanan yang pada saat itu Nabi Muhammad didampingi oleh para sahabatnya. Di situ Allah membela orang-orang yang beriman, di antaranya Nabi Muhammad beserta para pengikutnya. Dan salah satu contoh juga bahwa Nabi Ibrahim ketika akan dibakar secara hidup-hidup, dengan izin Allah, Allah membela bahwa Nabi Ibrahim ini adalah orang yang sangat beriman kepada Allah dan selalu mengerjakan amal-amal solehnya, yaitu dengan dia dibakar tapi tidak seluruh badannya tidak sedikit yang tersentuh oleh api, dan sehingga dengan keadaan hidup dengan sangat luar biasa gitu. Itu adalah kebesaran dari Allah. Itu mencontohkan saja. Kemudian di situ janji Allah akan memberikan. Yang berikutnya Allah akan memberikan bahwa kepada orang yang beriman dan beramal soleh itu, yaitu adalah surganya Allah, seperti yaitu air yang begitu mengalir dari sisi mana saja yang ada di surganya Allah, surga Firdaus. Itu mungkin tambahan sedikit dari itu. Oke, jadi dari teman-teman udah ngerti ya gimana kita ngelakuin amal soleh itu bakal diganti sama insya Allah surganya Allah. Untuk selanjutnya, kalau tadi kan kita berbicara tentang ulama terdahulu. Kalau sekarang, mari kita berbicara tentang masa sekarang atau masa ke depan. Karena kita nih, saya dan teman-teman yang ada di sini merupakan generasi penerus syiar Islam, insya Allah. Jadi nanti kita bakal melestarikan budaya-budaya Islam dan juga ajaran-ajaran Islam. Nah, pertanyaannya, mengapa sih amal soleh itu harus dimiliki oleh kita selaku generasi penerus syiar Islam di masa depan? Itu bagaimana? Ya, gue pernah coba ya pakai tangan. Kalau untuk jelas harus ya dimiliki oleh seorang pemuda yang selalu akan menyiarkan agama Islam. Yang pertama di situ amal soleh. Udah tadi Ibu sampaikan, saya jelaskan, amal soleh adalah sebuah perbuatan yang baik. Itu diinikan dalam hati ya, kemudian dari hati, kemudian dengan niat karena Allah, kemudian mengharapkan ridho dari Allah. Jadi tujuan hidup kita itu adalah mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyiarkan dia sebagai pendakwah, artinya sebagai regenerasi. Ini adalah meneruskan generasi-generasi untuk selanjutnya, dari regenerasi para ulama dan orang-orang terdahulu yang sama mempunyai keimanan yang tangguh, keimanan yang kuat, dan juga memiliki satu amal soleh yang luar biasa, gitu ya, yang besar sekali. Di situ saya mengharapkan ternyata amal, ya artinya tadi sudah saya sampaikan, ketika amal soleh, iman tanpa amal itu ternyata adalah hampa. Kemudian amal soleh tanpa iman adalah percuma. Jadi betul-betul bahwa iman itu adalah fondasi. Satu fondasi yang kekuatan, di mana sebuah rumah tanpa adanya fondasi dia akan runtuh, jatuh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa amal soleh itu adalah implementasi, artinya penerapan, kemudian pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, artinya dilaksanakan gitu. Jadi ini jangan kita ini pada prinsipnya
kita dipacu untuk terus untuk beribadah, untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah. Jangan kita sampai lupa bahwa kita hanya menguatkan kepada kuantitas saja, kuantitas ibadah, jadi sehingga hanya menerima ibadah yang seadanya, tapi justru harus dipacu untuk lebih baik lagi. Sedangkan ibadah ini hanyalah kita dengan Allah. Hanya yang tahu adalah kita dengan Allah. Adapun diterima atau tidaknya amal soleh seseorang, hanya Allah lah yang Maha tahu. Dengan poin nilai-nilai seberapa itu ya, yang banyak hanya Allah yang tahu. Kembali lagi kepada ini, hati ya, keikhlasan. Bukan untuk ria, ingin dipuji oleh orang. Bikin status. Tadi aku malam udah sholat tahajud ya. Aku tadi pada saat misalnya aku sudah hatam ya 3 juz ya, itu adalah menurut saya dalam hati itu udah mulai ada hati yang sudah rusak ya, ketidaksempurnaan. Nah itu saja mungkin tambahan dari itu. Ya, sedikit saja ya. Untuk generasi sekarang tentu kita terima bahwa ini adalah ketentuan kita dilahirkan di zaman sekarang ya. Orang-orang terdahulu itu seperti kalau kita mencari tipe atau prototipe orang terbaik itu ada di mana ya, tentu ada di zamannya para sahabat. Dari sana bisa banyak menemukan sosok-sosok pemuda yang menginspirasi dan merubah keadaan, bahkan merubah zaman saat itu ya. Kita bisa tahu misalkan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, dan keteguhan keimanannya sampai di usia yang begitu muda beliau sudah ikut di medan perang, dan di usia 21 tahun itu sudah mampu membantu mengkodifikasi Al-Qur'annya yang hari ini kita bisa rasakan manfaatnya dari hasil pemuda saat itu. Dan banyak pemuda-pemuda lain kalau diceritakan satu persatu tentu ini perlu waktu khusus ya. Katakanlah Ashabul Kahfi ya, Allah abadikan dalam Al-Qur'an sebagai pemuda ya, wazidnahum huda, dan ditambahkan kepadanya petunjuk. Bagaimana saat itu semangat pemuda dengan berdiri di atas amal soleh dan kebenaran, tapi lingkungan saat itu tidak mendukung, tapi dia tetap yakinnya dengan hal tersebut. Kemudian Allah berikan kekuatan ya untuk mereka itu, dan Ashabul Kahfi sampai hari ini kita dengar sejarah. Banyak lagi pemuda-pemuda, termasuk Muhammad Al-Fatih, kan itu usia muda ya, usianya masih muda. Nah, jadi pemuda hari ini harus banyak melihat contoh pemuda zaman dulu seperti apa, biar kita tidak merasa aduh kok hidup sekarang ini kok berat ya gitu ya kondisi ini. Ingat, zaman dulu lebih berat ya, zaman dulu lebih berat, kita belum apa-apa hari ini. Terus kekuatannya tuh ada di komunitas yang kuat ya, berjamaah. Jadi pemuda hari ini harus kuat dalam komunitasnya ya, komunitas apapun, selama itu diisi oleh niat karena Allah dan aktivitas positif, itu juga harus kita kuatkan, karena itu bagian dari kekuatan pemuda juga. Saat itu seperti itu. Alaikum bil jamaah, kan begitu. Nabi memerintahkan atas kalian semua, ayo berjamaah, jangan sendiri-sendiri hidup itu. Seperti kambing atau ya kambing lah katakanlah. Kalau dalam satu gembalaan itu dia tidak ikut satu rombongannya, keluar dari barisannya, maka serigala akan menerkam yang mana kira-kira? Akan menerkam yang di dalam kerumunan atau mencari yang sendiri? Itu yang sendiri ya. Nah, begitu juga Islam mengajarkan bagi pemuda jangan hidup menyendiri, artinya kuatkan dalam ikatan jamaah. Jamaah itu bukan hanya sekedar kumpulan, tapi kumpulan orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah. Kalau hanya sekedar kumpul, hari ini kita nanti bisa temukan ada di banyak tempat yang ngumpul ya.
Beda berkumpul dengan berjamaah. Ya. Kayak OSIS, ROHIS itu kan bukan sekedar berkumpul ya, tapi kita adalah orang-orang yang satu visi, satu misi melaksanakan program-programnya. Itulah salah satu contohnya. Dan yang terakhir itu pemuda itu senantiasa sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam menjauhkan segala larangan Allah SWT. Subhanallah, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan pemaparan materi dari Pak Firman dan juga Bu Dede. Jadi kita selaku pemuda nih harus banget kan ngelakuin semua amal soleh. Dan seperti yang dijelaskan Pak Firman tadi, bahwa dengan kita gabung komunitas yang baik, insya Allah kita akan terbawa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Untuk selanjutnya, sebelum akhiri sesi talk ini, akan ada sesi tanya jawab nih. Akan saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ada di rumah yang mau nanya, boleh di on cam atau di on audionya. Sekali lagi buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin ada materi yang kurang dimengerti atau ada sesuatu yang ganjel gitu ya di pikiran, tapi masih berhubungan dengan tema acara talkshow hari ini, boleh ditanyakan. Silakan on cam atau on audionya. Silakan. Yang di rumah. Ini ada itu juga ya, di akhir ada nominasi dan pemenang siswa terbaik. Jadi ini bisa jadi acuan nilai juga nih buat teman-teman, karena akan ada hadiah yang menarik nanti di acara akhir. Buat teman-teman di rumah, ayo dong pada nanya, karena pasti kan ada beberapa materi yang kurang dimengerti oleh teman-teman di rumah semua. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Kita tunggu dulu, barangkali Kita tunggu aja ya. sebentar, kita tunggu. Mudah-mudahan ada. Biasanya suka itu dulu. Ya, siapa itu? Ya, ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Tadi siapa? Oke, sepertinya tidak ada. Sepertinya sudah cukup jelas ya protokol dari Pak Firman dengan Bu Dede. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Dede dan Pak Firman yang telah hadir di acara talkshow ini dan telah memberikan ilmu yang insya Allah bakal barokah buat nanti ke depannya. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, amin, dan selalu diberi ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah yang sudah menyimak kajian talkshow ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tugas materi talkshow ini akan dijalankan nanti setelah acara ini. So, ya silakan. Ya, ini ingin menyampaikan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat kita, dan Bapak ingin mengajak ya khususnya diri Bapak sendiri dan semua yang ada di kesempatan ini yang bergabung di studio maupun yang dari rumah. Hari ini tuh kita ada pada hari-hari ganjil di bulan suci Ramadan, tepatnya di hari keberapa? Itu hari ke tanggal 23 Ramadan. Tadi malam itu malam ganjil. Nah, penting untuk kita ketahui dan kita harus bersemangat karena Nabi mengajarkan ketika di 10 hari terakhir ini Nabi semakin menguatkan dan mengajak keluarganya untuk senantiasa memperbanyak amal-amal. Ya. Karena pertama di bulan Lailatul Qadar ini itu keutamaannya 1000 bulan. Jadi kalau kita sholat pada malam Lailatul Qadar itu seperti halnya kita sholat selama 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? 83 tahun, ya. Nah,
Belum lagi nanti apabila ketika melaksanakan kebaikan di Ramadan itu kita mendapat Lailatul Qadar dan diterima ibadahnya, maka akan dihapus dosanya sebelum yang dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalau sudah dihapus dosa, bersih, insya Allah. Setelah itu meninggal, alhamdulillah masuk surga insya Allah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan yang terakhir, ketika Aisyah menanyakan kepada Rasul, apa yang harus saya katakan ketika ada di malam ganjil itu, Nabi mengajarkan doa, dan ini harus kita amalkan. Selain tadi amalan, juga doanya. Coba semuanya bisa diikuti ya. Kita amalkan doa ini, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dari doa ini juga. Amin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Hafal ya? Masya Allah. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, senang dengan orang yang minta maaf kepadamu. Maka dari itu, maafkanlah kami semua. Amin ya Allah. Ya, untuk itu saya tutup aja acara talk show ini. Buat teman-teman tetap stay tune ya, jangan kemana-mana karena acara ini bakal terus berjalan sampai sesi akhir. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.